Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Nia, ya, untuk mata kuliah Analisa Perancangan Sistem Informasi. Nah, untuk minggu ini kita sudah masuk ke pertemuan 4, ya. Nah, untuk materi pertemuan 4 adalah kita membahas tentang IR diagram atau kita biasa sebut IRD, ya, spesifikasi file dan pengkodean. Oke, kita langsung ya. Apa itu IRD? Ya, IRD adalah pemodelan basis data relasional. Gitu ya. IRD menggambarkan hubungan antara satu entitas yang memiliki sejumlah atribut dengan entitas yang lain dalam suatu sistem yang terintegrasi. Ya. IRD digunakan oleh perancang sistem untuk memodelkan data yang nantinya akan dikembangkan menjadi database. Jadi intinya, sebelum kita membuat database, kita rancang dulu nih database-nya. Nah, biasanya kita merancang menggunakan apa? Nah, tools untuk kita merancang database yaitu kita menggunakan IR diagram. Nah, diambil dari mana nih data-data dari IR diagram? Nah, data-data yang akan kita rancang ke dalam IR diagram itu kita ambil berdasarkan tadi dokumen-dokumen yang kita dapatkan pada tempat riset kita atau tempat penelitian kita. Nah, dari dokumennya itu kita rancang menggunakan IRD, nah nanti akan kita kembangkan ke dalam database. Seperti itu ya. Nah, berikutnya untuk menggambar IRD ya, kita harus mengenal yang namanya simbol-simbol IRD. Nah, simbol IRD yang pertama adalah entity. Entity ini seperti ini ya, entity. Yang berikutnya adalah weak entity. Yang ketiga adalah relationship ya, untuk merelasikan antar entity. Berikutnya ada identifying relationship, lalu ada atribut ya, atribut juga ada yang namanya atribut derivatif ya, atribut biasa ya, lalu atribut key atau primary key yaitu berbentuk oval dengan garis di tengah, ini adalah atribut key. Berikutnya adalah atribut multi-value. Nah, untuk atribut multi-value ini notasinya oval ya, 2 seperti ini. Lalu ada atribut composite ya. Atribut composite ini bentuknya oval lalu bercabang menggunakan oval yang lain. Simbol atribut yang lain. Nah, ini adalah simbol-simbol IR diagram. Nah, bagaimana cara penggunaan simbol-simbol diagram ini gitu ya. Nah, kita lanjutkan di sini. Ya. Nah, jadi saya punya untuk menggambarkan simbol-simbol IRD ya. Apa sih tadi pengertian-pengertian dari simbol tadi gitu ya. Nah, yang pertama adalah macam dari entitas. Tadi kan kita mengenal entitas itu ada 2 ya, teman-teman. Misalkan sini ada entity dan weak entity. Gitu ya. Apa bedanya? Nah, weak entity atau entitas lemah yaitu berisi entitas yang kemunculannya tergantung pada eksistensinya dalam sebuah relasi. Ya, misal entitas mahasiswa dengan orang tua, gitu ya, pegawai dan tanggungan. Sementara entitas yang strong atau entitas yang kuat adalah entitas yang berdiri sendiri. Ya, keberadaannya tidak tergantung dengan entitas lain. Kita lihat contohnya di sini tadi ya. Ini entitas yang strong entity, ya, entitas yang kuat. Lalu ada berelasi dengan weak entity. Weak entity tadi entitas yang keberadaannya bergantung pada relasi dengan entitas yang lain, dengan entitas yang ini, gitu ya. Jadi, nah pada saat strong entity berelasi dengan weak entity, gitu ya, maka simbol relasinya adalah identifying relationship. Jadi relasi yang berhubungan dengan weak entity ini disebutnya identifying relationship. Contohnya ini. Nah, ini identifying relationship. Kalau relasi yang biasa ya hanya satu gitu ya. Kalau identifying relationship maka dia ada 2. Nah, ini contoh penggunaannya. Kenapa pegawai memiliki tanggungan? Kenapa? Karena tidak semua pegawai memiliki tanggungan. Jika ada pegawai yang memiliki tanggungan berarti didata seperti itu. Maka tanggungan ini sebenarnya tidak wajib kita berikan gitu pada saat kita menantang database. Tapi kalau kita mau berikan, maka jumlah tanggungannya itu tergantung dari si pegawai tadi, data yang ada di pegawai. Misalkan pegawai tadi memiliki istri atau tidak. Kalau dia memiliki istri, maka dia memiliki tanggungan. Tapi pegawai yang tidak memiliki istri, dia tidak akan memiliki tanggungan. Seperti itu. Maka disebut dia entity lemah. Gitu. Karena keberadaan isinya, datanya dari weak entity ini akan bergantung pada entity yang utama atau strong entity. Ya, contohnya seperti ini. Misalkan mahasiswa dengan orang tua, kenapa dia sebagai weak entity gitu ya? Karena sebenarnya
data orang tua dari mahasiswa itu tidak perlu didata gitu. Kenapa? Yang didata justru walinya. Nah, yang berperan sebagai wali kan tidak mesti orang tua, siapa aja, misalkan kakak gitu ya, orang yang mewakili mahasiswa gitu. Jadi makanya orang tua ini ataupun orang tua tidak didata pun tidak apa-apa. Kenapa? Karena kan mahasiswa berbeda dengan kalau misalkan sekolah SD, SMP gitu ya. Nah, kalaupun misalkan dia akan didata, maka dibuatkanlah dalam database itu dituliskan sebagai weak entity ya. Nah, berikutnya kita membahas tentang atributnya tadi. Nah, atributnya ada 5. Yang pertama atribut key. Atribut key adalah atribut yang digunakan untuk membedakan data secara unik. Misalkan nick, NIM, nomor peserta gitu ya. Itu disebutnya dengan atribut kunci. Berikutnya adalah atribut sederhana ya. Atribut yang biasa tadi yaitu atribut yang bernilai tunggal. Misalkan nama, harga, status gitu ya. Ini atribut. Ini atribut key, ini atribut sederhana. Ya. Ini atribut key. Berikutnya adalah atribut multi-value. Nah, atribut multi-value yaitu atribut memiliki sekelompok nilai yang banyak. Misalkan gelar, hobi. Gitu. Kenapa memiliki atribut yang banyak? Karena misalkan memiliki nilai yang banyak. Karena misalkan gelar itu kan untuk satu nama gitu atau satu misalkan dosen nih, satu nama dosen itu kan gelarnya bisa banyak, bisa gelar di depan gitu ya, bisa gelar di belakang. Nah, gelar di belakang pun nggak cuma satu, misalkan ada Eskom, Mkom, misalkan Eskom, MM, MPD gitu, PhD gitu ya. Di depan bisa doktor engineering, misalkan ada profesor gitu ya. Jadi itu disebutnya atribut multi-value, yaitu atribut yang memiliki sekelompok nilai yang banyak. Nah, contohnya, contoh penulisannya nanti ada ya. Nah, ini contoh atribut multi-value, jadi ditulis dengan oval 2 kali gitu ya. Berikutnya adalah atribut composite. Atribut composite adalah atribut yang masih dapat diuraikan lagi, misalkan alamat, ya, waktu, misalkan. Nah, atribut composite seperti apa? Nah, seperti ini dia atribut composite. Misalkan nama nih, nama dia ada nama depan, ada nama tengah, ada nama belakang. Nah, kalau kita mengisi formulir itu kan kayak misalkan, oh nama, ada nama tengah, nama depan, nama belakang. Nah, itu disebutnya dengan atribut composite. Nah, berikutnya lagi atribut derivatif atau atribut turunan. Nah, atribut derivatif adalah atribut yang dihasilkan dari turunan atribut lain. Misalkan umur. Umur itu diturunkan, diambil dari tanggal lahir gitu kan. Jadi kita dengan menginput tanggal lahir, otomatis data umur ini sudah akan terisi seperti itu. Itu yang disebut dengan atribut derivatif, yaitu atribut turunan. Ya. Nah, ini contohnya misalkan atribut key ya, ID pegawai, misalkan pegawai memiliki nama, ID, nama lengkap, dan seterusnya. Nah, di sini ada ID pegawai. Nah, yang namanya atribut key, dia selalu digambarkan oval dengan garis bawah dari nama atributnya. Contoh ini ID ruang, seperti itu ya. Berikutnya adalah atribut multi-value, misalkan pegawai memiliki gelar. Nah, gelarnya ini lebih dari 1 nilainya. Ya. Berikutnya adalah contoh atribut composite. Nah, penulisannya misalkan pegawai memiliki tanggal lahir, memiliki nama. Nah, namanya ini didata nih, nama depan, nama tengah, dan nama belakang. Seperti itu. Berikutnya lagi atribut derivatif. Nah, atribut derivatif contohnya pegawai memiliki agama, memiliki tanggal lahir. Nah, atribut umur ini adalah atribut derivatif. Kenapa? Karena datanya akan otomatis terisi berdasarkan tanggal lahir yang diinput. Seperti itu. Paham ya teman-teman ya sampai sini? Oke, kita akan lanjutkan. Nah, tahapan pembuatan IRD apa saja? Ya, langkah pertama, tentukan seluruh entitas yang terlibat. Ya, langkah kedua, tentukan atribut kunci dari masing-masing entitas. Langkah ketiga, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan entitas yang ada, beserta foreign key-nya ya, atau kunci tamunya. Langkah keempat, tentukan derajat relasi atau cardinality dengan matriks relasi untuk setiap himpunan relasi. Langkah kelima, lengkapi entitas dengan atribut non-kunci. Ya. Jadi ada atribut kunci tadi ya, ada atribut non-kunci. Nah, ini dia contoh IRD ya. Ada anggota akan meminjam buku ya, dan buku memiliki kategori, ini atributnya. Lalu buku akan petugas akan mendatang. Nah, ini contoh IRD ya tadi. Anggota akan meminjam buku ya, buku memiliki kategori ya. Petugas akan melayani anggota dan petugas akan mendata buku.
Nah, seperti ini ya. Dari anggota dia memiliki ID anggota. Nah, seperti itu. ID status. Nah, ID statusnya ada NIP, ada NIM gitu ya. Nah, ini di ID anggota ini harusnya ada penulisan atribut kunci ya, karena dia sebagai primary key. Terusnya. Ya. Ini contoh IRD. Oke, kita masuk ke spesifikasi file. Jadi, setelah kita rancang IRD-nya tadi ya, nah kita tentukan nih spesifikasi filenya. Apa itu spesifikasi file? Yaitu menjelaskan tentang file atau table yang terbentuk dari transformasi IRD dan atau file-file penunjang untuk web misalkan. File-file ini tersimpan pada database ya, namanya boleh ditentukan dengan parameter-parameter yang telah ditentukan. Nih, untuk spesifikasi file. Nah, misalkan contohnya tadi kan ada IRD ya. Nah, ini misalkan tabel entitas buku nih. Nah, di entitas buku, nah, pada saat masuk ke dalam file yang akan kita bentuk ke dalam database, maka disebutnya spesifikasi file buku. Nama filenya buku, akronimnya MYD. MYD ini berarti kita desain database-nya menggunakan MySQL ya, menggunakan MYD. Lalu tipe filenya adalah file master, akses filenya random, gitu ya. Panjang recordnya 250 bytes. Nah, field key-nya adalah kode buku. Field key-nya ini adalah atribut kuncinya, ya, kode underscore buku. Software-nya adalah MySQL. Gitu ya. Nah, ini contoh tabelnya. Jadi yang tadi ini parameter-parameter untuk tabel bukunya. Nah, ini untuk tabelnya. Nah, misalkan ID buku. Nah, ID buku ini primary key. Nah, dia akan, buku tadi kan memiliki kategori ya teman-teman, maka dia akan berelasi dengan ID kategori. Maka di sini ID kategori statusnya adalah foreign key, ya, kunci tamu. Lalu tadi buku memiliki judul buku, pengarang, tahun terbit, penerbit, ISBN, jumlah, lokasi, gambar, tanggal input, status buku. Nah, ini semuanya yang dinamakan tadi ini panjang record 250 bytes ini adalah total dari seluruh panjang ini, record yang ada di sini misalkan. Ya. Nah, berikutnya adalah teknik pengkodean. Kode digunakan untuk mengklasifikasikan data, memasukkan data ke dalam komputer, dan untuk mengambil bermacam-macam informasi yang berhubungan dengannya. Kode dapat berupa kumpulan angka, huruf, dan karakter khusus. Nah, jadi tadi kan kita sudah menentukan IRD, kita sudah tentukan spesifikasi file. Nah, di spesifikasi file itu kan ada atribut kunci ya. Nah, atribut kunci ini kan harus unik, maka karena dia unik, maka kita tentukan menggunakan teknik pengkodean, gitu ya, seperti ini. Nah, maksudnya apa? Untuk menjaga hubungan dengan sesuatu, maksud dari pengkodean ini hanya untuk mengenali seseorang, tempat, atau hanya sesuatu untuk menjaga hubungan dengan informasi yang diwakili. Ya. Misalkan urutan kode sederhana yaitu nomor yang ditandai untuk sesuatu jika memerlukan penomoran yang tidak memerlukan hubungan dengan dirinya sendiri. Misalkan 5676 ini untuk rocking chair with leader misalkan. 5677 misalkan kode untuk dining room chair ya. Ini jika misalkan barang ya kita kodekan. Nah, kodenya ini nggak ada hubungan nih dengan nama ininya, yang penting kita kodekan saja. Tuh, biasanya nih kalau di toko ya. Nah, berikutnya kode deviasi abjad. Pada umumnya dipakai pendekatan dalam identifikasi suatu nomor rekening dan untuk mencetak label surat. Nah, misalkan seperti ini. Misalkan kodenya 15417 TNG 7533 TGP. Nih, maksud dari pengkodeannya 15417 menunjukkan kode pos pelanggan YNT atau TNG ya, sorry, ini salah nih cetak nih. TNG menunjukkan nama pelanggannya, misalkan 7533 menunjukkan alamat pelanggan, ya. TGP menunjukkan kode majalah, misalkan ini untuk penomorannya. Jadi sebenarnya untuk pengkodean ini bebas, tapi dia harus mengandung unsur, gitu ya. Berikutnya klasifikasi informasi ya, menghasilkan kemampuan untuk membedakan di antara kelas-kelas item. Yang pertama, klasifikasi kode. Untuk
yaitu pengelompokan untuk membedakan di antara kelas-kelas item, misalkan kelas F, kelas S gitu ya. Nah, F ini misalkan menunjukkan freshman ya, 1 sampai 30 jam kredit misalkan. S menunjukkan sophomore 31 sampai 60 jam kredit misalkan. Ini kalau dia menggunakan klasifikasi ya. Blok urutan kode, yaitu untuk membedakan satu grup data dengan karakteristik khusus lainnya yang bisa berupa huruf tunggal atau angka. Misalkan I menunjukkan interest payment, gitu ya. E menunjukkan medical payment. Gitu. Kalau misalkan kayak di bank nih, nah ada I, ada M, gitu ya. Nah itu misalkan interest payment, medical payment. Nah ini misalkan disebut dengan blok urutan kode. Ada lagi misalkan merahasiakan informasi ya, digunakan untuk merahasiakan atau menyembunyikan informasi yang kita tidak ingin orang lain mengetahui. Misalkan kode chipper ya, yaitu substitusi langsung satu huruf untuk lainnya. Misalkan satu angka untuk lainnya, satu huruf untuk satu angka. Misalkan B menggunakan 1, L 2, dan seterusnya. Seperti ini ya. Nah, berikutnya mengumumkan informasi, yaitu digunakan untuk mengumumkan informasi melalui suatu kode sehingga membuat informasi data lebih berarti. Misalkan nih, kode subset digit signifikasi, yaitu memungkinkan untuk menjelaskan suatu produk dengan baik dari kategorinya di dalam beberapa grup. Misalkan contoh 202, 395, 40, 10. Nah, ini 202 departemennya, 395 produknya, 40 warna, 10 ukuran. Misalkan nih, seperti ini. Ya. Jadi kode mnemonik yaitu menggunakan kombinasi huruf pada simbol untuk mudah diingat dan dimengerti ya. Misalkan pengkodeannya BDG untuk Bandung, JKT untuk Jakarta. Nah, contoh lagi yang paling gampang itu adalah NIP kalian misalkan NIP kalian 12 19 55 50 misalkan. Berarti 12 itu dari jurusannya, dari jurusan. 1 itu berarti dari Akademi Informatika, 2 itu dari jurusan Sistem Informasi, 19 tahun masuk, 5055 misalkan nomor urut, seperti itu. Jadi semua kode, kalau semua data kalau kita kodekan akan unik gitu ya. Kalau unik itu berarti tidak akan ada yang sama. Nah, berarti data yang akan kita tampung itu bisa banyak. Ya, dan tidak akan ada redundansi data atau kerangkapan data, ya datanya nggak ada yang sama. Nah, petunjuk pembuatan kode yang pertama meringkas, ya meringkas tadi penjelasan yang sangat banyak, ya. 2, menjaga kode tidak berubah, memastikan bahwa kode adalah unik, ya, membiarkan kode dapat diurut, menghindari kode yang mirip, ya, menjaga kode yang seragam, membolehkan modifikasi kode, dan membuat kode berarti dengan menggunakan kode. Nah, ini untuk petunjuk pembuatan kode. Kayak contohnya nik kalian juga kan ada artinya ya, wilayahnya, provinsinya, misalkan tanggal lahir, nomor urut gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan pengkodeannya. Nah, ini contohnya misalkan XXX 999 ini misalnya ya. Nah, ini format kodenya XXX 999 artinya akan diisi 3 buah huruf dan 3 buah angka. 99 ini untuk angka ya, XXX ini untuk huruf. Lalu dibagi lagi, 2 huruf pertama untuk inisial barang, 1 huruf berikutnya merek barang, sedangkan 3 angka di belakang untuk nomor barang. Nah, kalau kita jabarkan tadi isinya, ini kan formatnya. Nah, ini isi dari kodenya misalkan MNP001, artinya MN barang elektronik adalah monitor ya. Untuk inisial barang MN berarti monitor. P ini untuk merek, berarti merek barang adalah Philips, ya, nomor urutnya 1. Berarti ini adalah monitor Philips barang pertama, ya, barang dengan monitor dengan merek Philips, yaitu barang pertamanya, 001, misalkan. Misalkan nanti ada lagi barang Philips dengan edisi kode apa, dengan tipe yang berbeda, maka bisa kita buat MNP 002 dan seterusnya, gitu ya. Nah, sudah selesai ya. Nah, ini untuk latihannya, nggak usah. Nah, demikianlah penjelasan dari materi pertemuan 4 ya. Nanti untuk tugas akan saya posting di ruang e-learning aja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.